Film yang dirilis pada tahun 2020 ini menceritakan seorang bapak yang punya hubungan sama pacar dan istri anak-anaknya. Sebelum lanjut, film ini 90% isinya adegan pemersatu bangsa. Jadi ada beberapa bagian yang aku potong atau di skip. Di awal film terlihat sebuah keluarga yang sedang makan malam bersama. Kita sebut saja mereka si bapak, Jono, Joni, dan Lulu. Joni dan Jono adalah anak dari si bapak. Sementara Lulu sudah menikah dengan Jono. Sedangkan Joni yang lebih tua dari Jono masih menjomblo dan belum menemukan pasangan hidupnya. Ditambah lagi, dia tidak memiliki pekerjaan dan kerjaannya cuma keluyuran terus. Si bapak sesekali menyinggung Joni untuk segera mencari wanita dan menikahinya karena umur yang semakin tua. Tapi Joni menganggap itu bukan prioritas dalam hidupnya. Dia masih ingin bersenang-senang dan menikmati masa singlenya. Joni memang paling usil dalam keluarga. Dia terkadang mengolok-olok bapaknya yang kalau lihat wanita cantik maunya wik-wik terus. Lalu si Lulu mencoba memberi saran kalau dia akan coba bantu mencarikan Joni wanita pendamping. Tapi si bapak tidak ingin merepotkan Lulu dan menyuruhnya untuk mengurusi rumah tangganya sendiri saja. Paginya Lulu dan Jono pamit untuk pulang karena waktu cutinya sudah habis. Lalu si bapak juga memberi sanggup pada Lulu untuk keperluan rumah tangganya. Meskipun Lulu menolak, si bapak tetap memaksa untuk memberikannya. Tampaknya Joni melihat bapaknya memberi uang sama Lulu dan ia iri karena nggak dikasih. Si bapak tidak mau memberi Joni uang karena dia tidak punya pacar atau istri, jadi tidak perlu uang. Kesel karena nggak dikasih uang jajan, Joni pun mencari teman wanita yang bisa dijadikan pacar bohongan. Kita sebut saja dia Nana. Dia mengajak Nana untuk berpura-pura menjadi pacarnya dan bekerja sama supaya bisa dikasih uang jajan sama bapaknya. Awalnya, Nana tidak percaya dan tidak mau jadi pacar bohongan Joni. Dia pikir kalau itu cuma buang-buang waktunya saja. Tidak mau menyerah, akhirnya Joni memutuskan untuk membagi 70-30 jika ia mendapat uang dari bapaknya. Dia lalu mengajak Nana untuk menuju rumahnya dan memperkenalkan pada bapaknya. Dia meyakinkan sang bapaknya kalau Nana adalah calon istri yang baik dan rajin. Dia bilang kalau Nana bukan orang kaya dan butuh dana untuk kehidupannya. Si bapak yang mendengar itu lalu pergi mengambil segepok uang dan memberikannya. Joni yang melihat itu langsung bersemangat dan mengatakan kalau dia dan Nana akan cepat-cepat melangsungkan pernikahan. Mereka lalu pergi ke kamar dan membagi uangnya. Awalnya Joni ingin memegang semua uangnya, tapi dia sudah janji akan memberikan Nana bagian yang lebih besar. Si Nana akhirnya percaya pada Joni dan berterima kasih padanya. Tapi Joni tidak melepaskan Nana begitu saja. Malam itu dia minta jatah dari Nana dan akhirnya permantapan pun terjadi. Paginya Joni bersiap untuk mengantarkan Nana pulang dan bertemu dengan si bapak. Si bapak menyuruhnya untuk menunggu sebentar dan memberikan segepok uang lagi kepadanya. Dan lagi-lagi Joni iri karena bukan dirinya yang dikasih, tapi malah si Nana. Dia meminta bagian tapi Nana tidak memberinya sepeser pun. Karena yang dikasih dia bukan Joni. Sorenya, si bapak yang sendirian di rumah tiba-tiba mendengar bel pintu berbunyi. Dan itu ternyata si Lulu. Dia membawakan beberapa bahan makanan untuk bapak dan Joni. Pas Lulu ingin pulang, si bapak merasa kesakitan di punggungnya. Lulu lalu menawarkan bantuan dengan memijatnya di sofa. Karena Lulu memaksa, mau gak mau dia harus mau. Saat dipijat Lulu, dia merasa ada yang bangun dan itu membuat dirinya jadi gak fokus. Dia mengatakan kalau kejadian hari ini jangan diberitahu Jono. Lalu dia nyosor Lulu dan wik-wik di atas sofa. Sementara Joni dan Nana kembali membicarakan strateginya untuk bisa dapat uang dari bapaknya. Tapi kali ini Nana menolak. Dia tidak ingin melanjutkan aksinya ini karena dia sudah punya pacar sungguhan di luar sana. Dia takut kalau nantinya dia ketahuan berduaan sama Joni. Joni pun semakin bingung dan harus bagaimana. Akhirnya Joni memutuskan untuk pulang sendiri dan langsung disambut sama bapaknya. Si bapak menanyakan bagaimana perkembangan hubungan kalian. Lalu Joni menjawab kalau hubungannya sudah putus dan berakhir. Mendengar itu, si bapak lantas marah dan ingin menggampar Joni karena sudah buang-buang duit. Joni bilang kalau Nana ternyata bukan pasangan yang baik.
Dia selingkuh dengan orang lain yang lebih kaya darinya. Dia berusaha untuk meyakinkan Nana untuk tetap padanya, tapi tidak berhasil dan lebih memilih untuk meninggalkannya. Johnny mengada-ada semua cerita itu supaya tidak terlihat kalau mereka sedang berpura-pura menjadi sepasang kekasih. Tapi bapaknya sudah rugi membiayai Nana dan memberikan banyak uang kepadanya. Harusnya Johnny bisa lebih menjaga Nana supaya tidak selingkuh sama orang lain. Lalu Johnny dengan santainya bilang kalau dia dikasih uang lagi, dia janji akan cari wanita yang lebih baik dari Nana. Bapaknya tersenyum sambil menghantam Johnny pakai guling. Dia semakin tidak percaya sama kelakuan Johnny. Tidak menyerah begitu saja, Johnny lalu mengatakan kalau dia sebenarnya masih ingin sendiri. Dia bisa menemani bapaknya di rumah sambil main catur. Tapi bapaknya tidak peduli dan terus menghantamnya menggunakan guling. Si bapak hanya ingin melihat semua anaknya sudah berkeluarga dan bahagia. Johnny yang terus usil sama bapaknya membuat bapaknya semakin jengkel dan mengejarnya naik ke atas. Paginya tampaknya mereka sudah berbaikan. Seperti biasanya Johnny ingin pergi keluar jalan-jalan. Pas mau nyalakan mobil lewat kunci, mobilnya tidak menyala. Lantas membuat si bapak jadi geram karena mobil tidak pernah diurusi dan bisanya cuma make saja. Johnny pun panik dan kabur masuk ke dalam mobil. Tidak mau menyerah, Johnny mencari wanita lain untuk dipacari agar bisa dapat uang saku dari bapaknya. Kali ini kita sebut saja dia Nini. Berbeda dengan Nana, Nini masih jomblo. Saat dia mendengar semua penjelasan dari Johnny untuk menjadi pacar bohongannya, dia tampak tertarik. Kebetulan juga dia sedang dalam masalah ekonomi. Jadi jika urusannya sama duit, dia pasti gercep. Tapi kali ini Johnny minta Nini untuk bisa bertahan sampai nanti mereka menikah betulan. Tampaknya Johnny juga mulai serius dalam menjalin hubungan. Tak lama setelah itu, Johnny lalu membawa Nini ke rumah dan memperkenalkannya sama bapak. Nini dengan aktingnya bersikap seolah-olah dia adalah calon menantu yang sopan, rajin, dan taat suami. Si bapak terkejut melihat kesopanan dari Nini. Tidak hanya itu, Johnny juga bilang kalau Nini jago dalam hal memijit. Nini pun mencoba memijit si bapak supaya dia mendapat kepercayaan darinya. Setelah puas berkenalan dengan si bapak, Johnny berhasil mendapat duit dan menuju kamar dengan Nini. Johnny dapat, Nini pun juga dapat. Nini sangat senang bisa dapat uang segepok karena belakangan ini dia susah mencari pendapatan. Tapi Johnny terus meyakinkan Nini untuk tidak berhenti di tengah jalan karena dia sudah bosan diomeli sama bapaknya terus. Setelah cukup berbincang-bincang, Johnny pun mengajak Nini untuk rebahan di kasur dan akhirnya Perang Dunia Ketiga terjadi. Nini semakin disayang sama si bapak, apalagi dia juga jago masak. Johnny terus memuji-muji Nini kalau dia adalah calon menantu yang baik dan bisa diandalkan. Lalu si bapak menanyakan kapan mereka akan menikah. Nini bilang mereka akan menikah dalam waktu dekat ini. Si bapak pun merasa lega karena Johnny sebentar lagi akan berubah status. Lalu Johnny minta izin untuk pergi keluar sebentar karena ada urusan. Selesai makan, si bapak kepikiran sama Nini yang cantik dan berfantasi bisa bermain dengannya. Tak lama, Nini masuk ke kamar si bapak untuk merapikan kasur. Awalnya si bapak menolak, tapi karena Nini memaksa, akhirnya dia mengizinkannya. Dia semakin tidak tahan saat melihat Nini nungging-nungging. Lalu dia merekam Nini dari belakang dan permantapan pun terjadi. Malam hari saat Johnny pulang, dia melihat si bapak dan Nini berduaan di sofa. Johnny curiga kenapa bapaknya tampak senang dan senyum-senyum dekat Nini. Dengan polosnya Nini bilang kalau mereka habis main kuda-kudaan di kamar. Johnny terkejut dan nyesek mendengar Nini gituan sama bapaknya. Dia pun mewek dan naik ke kamar. Johnny frustasi bapaknya berani minta jatah sama Nini. Padahal dia berencana untuk menikahi Nini. Semakin hari hubungan si bapak dan Nini malah semakin dekat. Lagi asik mesra-mesraan, si bapak dikejutkan dengan kedatangan Nana yang ingin berkunjung. Nana kaget melihat Nini di sampingnya. Nini bilang kalau dia adalah keponakannya. Tak lama Lulu juga datang mengunjunginya, lalu Nana mengatakan kalau dirinya adalah teman lama si bapak. Tak lama setelah itu mereka bertiga masuk ke dalam. Sementara si bapak kelihatan senang karena banyak mangsa yang bisa dimintain jatah malam ini. Dan akhirnya film pun berakhir.